Sejumlah mantan pimpinan KPK protes. Ngabalin justru bela Firly Bahuri. Kalau diduga ada pelanggaran dengan dokumen yang ada, itu benar. Jadi langkah-langkah itu sudah dilakukan, oke. Tetapi kalau langkah-langkah ini diikuti dengan narasi, kemudian ada diksi tentang tuntutan untuk segera diberhentikan, kemudian pengunduran diri dan lain-lain, menurut saya pertama, kita tidak mengedukasi publik bagaimana orang menyampaikan pendapat di ruang publik. Yang kedua, ini dilakukan oleh orang-orang terpelajar, orang-orang yang pernah terdidik, orang-orang yang pernah memimpin lembaga-lembaga hebat ini. Kalau cara ini dilakukan, maka jangan disalahkan kalau ada orang pertama memberikan penilaian, itu saya punya tweet itu. Ini ada semacam post power syndrome. Yang kedua, jangan memasukkan ada gerakan-gerakan baru seperti mengisyaratkan ada semacam kebencian, kemarahan kepada lembaga-lembaga tinggi negara seperti ini. Karena itu yang saya sebut, kita tidak mendidik orang banyak loh. Saya sudah tahu Firly Bahuri ini ketika menjadi deputi penindakan pun banyak masalah dan kemudian arogansinya luar biasa. Publik untuk tahu bahwa di pimpinan KPK sendiri yang seharusnya adalah kolektif kolegial. Ketika saya di KPK, saya melihat bahwa Firly Bahuri ini dominan. Jadi banyak keputusan-keputusan penting yang dia ambil sendiri. Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Sejumlah mantan pimpinan KPK protes. Ngabalin justru bela Firly Bahuri. Liputan6.com. Jakarta. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi. Mereka turut menyuarakan mencopot posisi Firly Bahuri jadi ketua lembaga anti rasuah itu di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin tanggal 10 April tahun 2023. Terkait hal tersebut, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin mencibir Abraham Samad Cas yang mendesak Firly untuk mundur. Dia melihat terjadi post power syndrome terhadap mantan pimpinan maupun penyidik KPK yang kontra terhadap Firly. Saya kira ini jangan Anda salah juga kalau ada yang menilai bahwa semacam terjadi post power syndrome dalam diri mantan-mantan pimpinan penyidik Dewas bahkan penasihat ini, kata Ali melalui video. Selasa, 11/4. Ali memahami bahwa penyampaian pendapat adalah hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, desakan agar Firly mundur adalah berlebihan. Saya kira biasa-biasa saja di alam demokrasi itu. Yang jadi persoalan juga orang-orang ini ikut demonstrasi menggelar pamflet spanduk. Dan yang lebih gila lagi itu mendesak mundurnya ketua KPK, ucapnya. Menurut Ali, siapapun berhak memberikan penilaian, terlebih untuk Firly Bahuri. Tapi wajar juga jika ada yang melihat post power syndrome di diri Abraham Samad Cas ini. Jadi di alam demokrasi boleh saja orang memberikan penilaian termasuk Anda menilai dugaan yang dilakukan Pak Firly atau orang juga menilai Anda itu terjadi post power syndrome. Dalam bulan puasa kok ribut-ribut, kata dia. Mantan pimpinan KPK memprotes. Sebelumnya, masalah di internal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali terjadi. Akibatnya, muncul desakan meminta Firly Bahuri dipecat dari jabatan sebagai ketua KPK. Berdasarkan pantauan Merdeka.com, sejumlah mantan pimpinan KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi. Mereka turut menyuarakan, copot Firly, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin siang tanggal 10 April tahun 2023. Mantan pimpinan KPK yang turut aksi yakni Abraham Samad dan Saud Situmorang, mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, AII, Usman Hamid, serta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham, Denny Indrayana.
Hari ini kita melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas Dewas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan Saudara Firly, kata Samad saat orasi. Alasan pelaporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran etik perihal pembocoran dokumen yang dilakukan Firly. Bahkan, selain rencana tindak lanjut etik, Samad juga berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Firly. Itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum, kata Abraham Samad. Atas hal tersebut, Abraham Samad berharap kepada Dewas KPK segera memeriksa Firly Bahuri buntut aduan-aduan yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan.